Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mau bersekutu di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau bersama-sama menyatukan hati kita. Untuk kita berdoa, mengucap syukur. Buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, Tuhan masih pelihara kami. Tuhan masih berikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami boleh beribadah, bersekutu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa kami, kuduskan setiap hati kami, layakkan setiap hati kami. Bila Tuhan sendiri bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku
kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua
kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat penjagaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sana. Saya ajak semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, kami bersyukur buat hari yang Kau terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di segala hidup. Kita mau nyatakan sekali lagi, ku naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau tahu isi hati kami Tuhan. Dengan kami Yesus. Kami dan bibir kami Tuhan, kami menaikkan syukur kami pada Engkau Yesus. Buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu Yesus. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar
layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami. Kami bersyukur pada Engkau Allah yang hidup. Yang percaya bahwa kita punya Allah yang hidup, katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah dapat terukur dalam kehidupan kami Yesus. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bermazah memuji Engkau Yesus.
Bapak Ibu, kita mau siap-siap menari buat Tuhan. Amin. Katakan samping kanan kiri kita. Siap menari buat Tuhan. Kasih saling. Kita mau bergoyang buat Tuhan Yesus. Buat Tuhan. Amin, yes. Percaya saja, jangan menyerah, bersuka cita. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso, bersising belahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersuka cita. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti menang. Segala perkara dapat ku takut. Di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. Haleluya. Iso reso kudu iso. Amin. Saya persilahkan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya buka ruang kesaksian.
Puji nama Tuhan. Kalau belum ada, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hatiku tak
Sungguh indah ada dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di dalam dekapan-Mu. Kami mau rindu senantiasa Tuhan didekap oleh kasih Allah. Sehingga jiwa kami merasa aman. Jiwa kami merasa teduh dalam dekapan kasih Allah. Bawa kami ke tempat ini ya Tuhan. Bawa kami di tempat yang kudus ini Allah, di dalam hadirat Allah. Supaya kami dapat memuliakan Tuhan. Supaya kami dapat menyembah Tuhan dengan benar. Supaya kami dapat ya Tuhan melakukan sesuatu yang akan dapat menyukakan hati Tuhan. Bawa kami Allah, tuntun kami Tuhan. Dan kami rindu tetap ada di dalam satu tempat, di dalam dekapan kasih Tuhan yang menghangatkan jiwa kami, yang memberi kami kemenangan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Ya. Semua diberkati oleh Tuhan. Saudara semua merasakan jamahan Tuhan. Kehadiran Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah anak-anaknya yang beribadah kepada Dia. Puji Tuhan, hari ini saudara sepupu kita merayakan ya hari kemenangan mereka. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap merayakan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kita ada di rumah Tuhan. Kita sudah mengalami perlindungan Tuhan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Sekarang kita ada di rumah Tuhan dan Tuhan hadir bersama dengan kita. Tidak ada tempat, tidak ada sesuatu yang dapat membahagiakan kita selain daripada hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Ya, Mazmur pasal 34. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 kita akan lihat di sini Bapak Ibu. Ya. Ya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini supaya kita semua bisa merasakan, menikmati dan menerima berkat lewat firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini bersama-sama. Yuk 1, 2, 3, ayat pertama, saudara ayat kedua. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat 2. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 11 bersama-sama. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Puji Tuhan, saudara. Mazmur pasal yang ke-34 ini, ayat-ayat tadi yang saudara dan saya sudah baca, adalah pengalaman hidup, pengalaman pribadi daripada Daud di dalam Tuhan. Nah saudara, sampai dalam ayat yang kedua tadi mengatakan, aku hendak memuji Tuhan di dalam segala waktu, pujian-pujian padanya ya, tetap ada dalam mulutku. Kenapa dia mengatakan bahwa Daud
Dia akan memuji Tuhan dalam segala waktu. Bahkan puji-pujian kepada Tuhan akan tetap ada di mulutnya. Kenapa saudara? Karena dia memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Begitu banyak pengalaman-pengalaman dia alami bersama dengan Tuhan. Tetapi konteksnya daripada pasal 34 ini, dia memiliki pengalaman yang luar biasa yang akan kita renungkan bersama-sama. Apa pengalaman Daud, saudara? Sehingga dia mengatakan bahwa puji-pujian kepada Allah akan tetap dalam mulutku. Mari kita akan melihat, saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini adalah pengalaman pribadi daripada Daud, sehingga lahirlah Mazmur pasal 34 itu. Di mana tadi kita membaca ayatnya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya ayat yang genap, saudara ayat yang ganjil. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku?" Nah, saudara, ini adalah pengalaman daripada Daud di dalam Tuhan yang melahirkan Mazmur pasal 34 tadi. Saudara, saya ceritakan ringkas ayat-ayat yang sudah kita baca. Nah, saudara, Saul mengejar Daud. Ingin menyingkirkan Daud, bahkan bila perlu membunuh Daud. Itu sudah dia lakukan. Tapi gagal, tapi terus saja dia dikejar. Saudara, dan Daud lari. Kita melihat, saudara, kenapa Saul mengejar Daud? Karena bagi Saul, Daud ini adalah saingan yang sangat berat, yang kuat. Untuk dia bisa bertahan menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Kalau dia mau menjadi raja, menurut pikiran dia, kalau dia mau menjadi raja, Daud harus disingkirkan. Bila perlu dibunuh. Saudara, kalau kita melihat, saudara, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, demi tahta, demi kedudukan, demi harta, demi kekuasaan, orang itu tega menyingkirkan orang lain, bahkan membunuh. Dari dulu dan sekarang pun masih terjadi hal seperti itu. Bahkan orang yang ada dalam lingkaran keluarganya juga, saudara, mengalami, diperlakukan seperti itu. Bagaimana halnya Saul dengan Daud? Bukankah Daud adalah menantunya? Nah, ketika Saul mengejar Daud, Daud tidak mengejar Daud, Daud lari. Tanpa dia sadari, dia lari, ternyata dia tiba di kota Gad. Orang Filistin yang adalah musuh bangsa Israel, termasuk juga musuh daripada Daud. Karena dimanapun ya Daud pergi selalu membawa kemenangan, ya berperang selalu dia menang atas orang Filistin. Orang Filistin, termasuk orang Gad ini sangat takut dengan Daud. Karena dia ada paling perang yang luar biasa. Kemanapun dia pergi, selalu menang. Tiba-tiba saja sekarang dia ada di kota Gad. Pegawai-pegawai Raja Akis ini melihat dan memberitahukan kepada Raja bahwa sini ada Daud. Yang dimana orang mengatakan, orang Israel mengatakan, Saul mengarahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Ini sekarang musuh ada di sini. Daud yang kita cari, yang kita takuti ada di sini. Nah, ketika Daud mendengar bahwa pegawai-pegawai raja
menyampaikan itu kepada Raja Akhis, saudara. Ibaratnya sudah jatuh, tertimpa apa? Tangga. Dia bisa lolos dari Saul, tapi sekarang dia ada di kota musuh yang siap untuk membunuh dia. Nah, ketika dia merasa tidak ada yang menolong lagi, dia tidak bisa menolong dirinya lolos daripada atau lari daripada Raja Akhis ini, saudara. Apa yang dia lakukan? Kalau kita melihat ayat-ayat tadi, dia memiliki iman. Iman yang tertuju hanya kepada Tuhan. Dia tidak bisa menolong dirinya, orang lain tidak bisa menolong. Dia sudah kejebak di sana. Dia hanya memiliki iman yang hanya tertuju kepada Allah. Dan saat itu ada yang Tuhan lakukan. Ada hikmat daripada Allah. Tiba-tiba tanpa dia pikirkan, dia berlaku seperti orang gila. Seperti orang tidak waras. Nah, ketika raja mendengar apa yang dikatakan oleh pegawai-pegawainya, di sini ada Daud, musuh kita. Lalu waktu raja melihat, saudara, si Daud waktu itu gemetar, dia takut, saudara. Apa yang Daud lakukan? Dia pura-pura tidak waras, pura-pura gila. Dia menggores-gores, ya saudara. Tadi kan ada tuh firman, menggores-gores pintu gerbang. Dia biarkan ludahnya meleleh sampai ke janggutnya. Ketika raja melihat, raja tidak melihat bahwa itu Daud. Raja tidak melihat bahwa Daud itu musuhnya. Tapi raja melihat orang ini adalah orang tidak waras. Sampai raja katakan marah sekali dengan pegawai-pegawainya. Apakah kalian tidak melihat bahwa orang ini adalah orang gila? Kenapa kalian katakan ini Daud musuh kita? Mengapa kalian bawa orang gila ke sini? Apakah aku kekurangan orang gila di sini? Mengapa kalian bawa orang gila ini supaya menunjukkan kegilaannya di hadapanku? Berhubung karena Raja Akhis itu melihat Daud ini orang gila, akhirnya Daud disuruh pergi. Dia bebas, lepas daripada ancaman akan ditangkap, dibunuh, dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, berdasarkan pengalaman ini, saudara, lalu Daud katakan dalam ayat 2 daripada Mazmur 34 ini. Apa kata firman Tuhan, saudara? Mari kita lihat di sini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian padanya tetap di dalam mulutku. Setelah dia mengalami pengalaman itu, dia katakan, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Puji-pujian kepada Tuhan tidak akan jauh dari mulutku. Dia akan tetap ada di dalam mulutku. Nah, saudara, tema kita hari ini, saudara, adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan adalah dasar ibadah yang benar. Coba kita bersama-sama katakan, pengalaman pribadi dengan Tuhan adalah dasar ibadah yang benar. Setelah Daud mengalami pengalaman itu, dia juga berkatakan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Mari kita bersama-sama memasyurkan namanya. Malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang yang takut akan dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan adalah ibadah yang benar di mata Allah. Dan bagaimana supaya kita pengalaman yang seperti apa, saudara, akan mendatangkan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Ya saudara, pengalaman pribadi kita tentunya dengan Tuhan. Pengalaman pribadi ini dengan Tuhan dimulai dari mana? Dari dorongan hati kita untuk mencari Tuhan. Kalau saudara mau mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, di hati kita harus ada dorongan yang kuat untuk kita mencari pertolongannya. Amin. Mencari pertolongan Tuhan. Saudara, boleh enggak kita mencari pertolongan sesama kita? Tentu boleh. Boleh enggak kita menolong sesama? Boleh.
2-3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali dalam seminggu. Kita mendatangi sesama kita, itu tetangga kita mungkin, saudara kita mungkin, bahkan teman kita datangi dan kita mencari pertolongannya, saudara. Mungkin saja mereka bisa menerima, menolong, membantu, dan memberi apa yang kita butuhkan. Kalau sampai 8 kali dalam seminggu, ya saudara, berarti setiap hari sekali, bahkan lebih. Kita mendatangi sesama kita untuk minta bantuannya, mencari pertolongannya, saya ragu. Apakah mereka akan bisa terima? Jangan-jangan mereka kesal, marah, bosan, dan menolak. Dan akhirnya kita pulang dengan tangan kosong dan kecewa. Itulah saudara seringkali terjadi kalau kita minta pertolongan kepada sesama. Tidak selalu kita bisa menerima pendapat apa yang kita perlukan. Bisa-bisa kita pulang dengan tangan kosong dan kecewa. Tetapi kalau kita mencari pertolongan Tuhan, sesering apapun saudara mencari pertolongan Tuhan, bahkan sehari berulang-ulang kali, Tuhan tidak akan pernah menolak. Tuhan akan menerima kedatangan kita. Tuhan akan tidak akan bosan menerima kedatangan kita. Malah Tuhan akan menolong kita dan Tuhan tidak mengecewakan kita dan Tuhan juga tidak akan mempermalukan. Amin. Saudara percaya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara kita mencari pertolongan Tuhan? Mencarilah pertolongan Tuhan dalam setiap waktu. Ayat kedua. Lalu saudara kita akan melihat ayat yang ketiga. Ayat ketiga dari pasal 34 ini. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kita harus mencari pertolongan Tuhan itu dengan rendah hati. Dengan apa saudara? Dengan rendah hati. Saudara, kalau kita diberkati oleh Tuhan, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita harus bersaksi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tapi ingat satu hal saudara, ketika saudara bersaksi, menceritakan pertolongan Tuhan, menceritakan kasih Tuhan, menceritakan tentang berkat yang melimpah yang kita terima, harus disertai dengan kerendahan hati, supaya tidak ada unsur kesombongan di sana. Jangan merasa sombong ketika Tuhan sudah memberkati kita. Jangan pernah sombong ketika kita diberkati lebih daripada sesama kita. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur, kita bersaksi. Harus disertai dengan kerendahan hati. Begitu juga ketika kita datang minta pertolongan Tuhan, kita juga harus dengan rendah hati. Jangan memaksa, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan saudara saat ini. Saudara datang ke rumah Tuhan, jangan paksa Tuhan, karena Tuhan tahu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Yang percaya beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ingat bagaimana Tuhan Yesus meminta berdoa kepada Bapa di surga di Taman Getsemani. Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Saudara, dari doa daripada Tuhan Yesus kita melihat orang yang rendah hati adalah mendahulukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ketika saudara berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi kiranya iman kalimat seperti ini terselip dalam doamu. Sehingga Tuhan melihat saudara datang dengan rendah hati. Segala sesuatu yang kita terima dengan rendah hati. Segala sesuatu berkat Tuhan yang kita terima, kita saksikan dengan rendah hati. Itu adalah ucapan atau itu adalah itu adalah persembahan yang harum di mata Allah. Ketika kita mensyukuri berkat Tuhan, baik itu besar maupun kecil. Baik kita belum menerima berkat itu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang harum di mata Allah. Artinya berkenan di mata Tuhan. Tuhan ingin yang harum daripada kehidupan saudara. Tuhan mau saudara mempersembahkan yang harum di hadapannya. Yang harum yang seperti apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Yang harum yang seperti apa yang Tuhan mau untuk kita persembahkan. Salah satunya adalah ucapan syukur kita.
Orang yang sombong sulit untuk mengucap syukur. Tetapi orang yang rendah hati setiap hari akan mengucap syukur. Sudahkah Bapak Ibu mengucap syukur tadi pagi? Merasakah saudara bahwa saudara adalah orang yang rendah hati? Ataukah saudara masih merasa, aduh sudah enggak sih? Atau saya masih ada kesombongan di sini? Kalau itu terjadi, kalau itu saudara temukan dalam dirimu, ambil secepatnya tindakan. Tindakan apa? Bertobatlah. Yang ketiga saudara, kita harus mencari pertolongan Tuhan dengan apa? Di dalam ayat yang ke-6 dari pasal 34 ini, ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ketika kita mencari pertolongan Tuhan, hendaklah dengan mata iman yang hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami jalan buntu dalam hidup ini. Tidak menemukan jalan keluar atas masalah ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami, bukan berarti Tuhan kejam. Tuhan mau iman supaya iman kita tertuju hanya kepada Dia. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami hal yang pahit, bahkan menyakitkan, sangat menyakitkan hati kita. Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya kita memiliki iman yang hanya tertuju kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang sulit. Bahkan sulit untuk kita ceritakan bagi sesama kita. Kita hanya bercerita pada diri kita sendiri saja. Orang terdekat pun sulit untuk kita menceritakan. Kan kalau hal itu terjadi saudara dalam hidup saudara dan saya, ingatlah. Tuhan punya maksud di sana. Supaya iman kita hanya tertuju kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan lakukan untuk mengasah iman saudara, untuk mempertajam iman saudara, untuk memperuncing iman saudara, sehingga mata imanmu bisa melihat ayat yang ke-8 bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Allah. Tuhan mau kita masing-masing dapat melihat bahwa ada malaikat Tuhan berkemah di sekitar kita atau di sekeliling kita. Untuk apa? Untuk siap melindungi, menjaga saudara. Dan tentunya siap juga untuk menolong. Milikilah iman yang hanya tertuju kepada Tuhan. Biarlah pengalaman-pengalaman sepahit apapun kita bisa berpikir positif. Tuhan sedang mengasah, Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang memperuncing, mempertajam imanku. Supaya aku bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidupku. Nah yang keempat saudara, mencari saya ingat lagi, saya ceritakan sedikit lagi tentang, tadi saudara cerita tentang Daud ya saudara. Daud dikejar oleh Saul. Padahal kita tahu Daud adalah panglima perang yang ditakuti oleh banyak orang. Saudara, kenapa Daud diizinkan melarikan diri oleh Tuhan daripada Saul? Apakah Tuhan mau mempermalukan Daud? Dia kan orang panglima tentara yang luar biasa. Kok takut dengan seorang bernama Saul? Kenapa juga Daud tidak membalas? Tidak mengadakan perlawanan terhadap Saul. Karena Daud memiliki mata iman yang hanya tertuju kepada Allah. Dia menemukan di sana, dia tidak boleh mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia menghindar, dia lari. Dia mencegah Saul untuk pedangnya berbicara dalam hidup Daud. Lebih baik menghindar daripada menambah masalah. Lebih baik menghindari sesuatu daripada kita berdosa di hadapan Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat waktu Daud berpura-pura gila, berpura-pura tidak waras.
Apakah Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk mempermalukan Daud? Supaya diketahui, kamu orang gila, kamu orang gak waras. Enggak, saudara. Tuhan izinkan dia mengalami itu, melakukan itu untuk meloloskan dia dari tangan Raja Akhis, menyelamatkan dari musuh. Nah, kita akan melihat sekarang saudara, bagian yang keempat, mencari pertolongan Tuhan. Kita harus di dalamnya ada harapan, memiliki harapan ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Allah. Harus di dalamnya ada harapan bahwa seruan kita, doa kita didengar oleh Tuhan. Ketika saudara berdoa, berseru kepada Tuhan harus disertai dengan harapan bahwa Tuhan mendengar seru doa kita. Amin. Tuhan mendengar seru doa kita. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 5 dan 7. Ayat 5 dan 7. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Nah saudara, kita mempunyai harapan ketika kita berseru dan berdoa bahwa Tuhan akan melepaskan kita. Ketika di dalam hidup kita, dalam hati kita ada rasa takut atau kegentaran yang mencekam. Nah saudara, ketika kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, di dalamnya harus ada harapan bahwa Tuhanlah akan melepaskan kita dari hal-hal yang menindas kehidupan kita. Dari masalah-masalah yang menindas kehidupan kita. Itu kita temukan dalam ayat 5 dan 7. Kita ingat sekarang saudara tentang bangsa Israel. Bangsa Israel ditindas oleh orang Mesir, oleh Firaun. Bertahun-tahun, kita tahu 400 tahun ada di negeri Mesir. Mereka ditindas. Secara fisik mereka letih. Mereka lelah, mereka capek bekerja. Mereka harus bekerja paksa, bekerja keras. Mereka melakukan kerja rodi untuk menghasilkan banyak. Itu yang dilakukan oleh Firaun orang Mesir kepada orang Ibrani atau orang Israel. Ditindas. Sungguh sesuatu perbuatan yang sangat kejam. Letih, lelah secara fisik, capek. Belum lagi istirahat, harus bekerja, harus menghasilkan lebih daripada hari kemarin. Nah ketika bangsa Israel mengalami penindasan seperti ini, mereka berseru, mereka berdoa. Memohon kepada Allah supaya Tuhan melepaskan mereka dari penindasan ini. Mereka enggak sanggup. Kalau boleh saya katakan saudara, kalau saya di posisi mereka, tentu juga saya akan katakan, Tuhan lepaskanlah aku. Aku sudah tidak sanggup dan tidak mampu menghadapi masalah ini. Aku tidak sanggup bekerja, aku capek, aku lelah. Tenagaku sudah terkuras habis. Rasanya sudah tidak ada tenaga lagi dalam hidupku. Tolonglah aku Tuhan. Keluarkanlah aku dari masalah ini. Sudah lama mereka melakukan itu terhadap aku. Segeralah ya Tuhan menolong aku. Nah saudara, kalau di Mesir, orang-orang Ibrani atau orang Israel ini berseru berdoa kepada Allah. Mohon dilepaskan dari penindasan yang dilakukan oleh Firaun dan orang Mesir. Apa yang Tuhan lakukan? Ketika Tuhan mendengar umatnya berseru. Ketika Tuhan mendengar umatnya berdoa. Ketika Tuhan mendengar umatnya berseru berdoa dan memiliki harapan bahwa Tuhan melepaskan, membebaskan mereka dari penindasan ini. Apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan diam saja melihat dan menonton mereka? Apakah Tuhan membiarkan mereka menangis terus-terus dan seumur hidup mereka mengalami hal seperti itu? Kalau kita melihat cerita kisah ini saudara, ternyata Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Di Mesir mereka berseru berdoa, di padang gurun Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Tuhan panggil Musa di padang gurun. Tuhan utus Musa dari padang gurun. Dan Tuhan katakan kepada Musa, Musa, engkau harus datang ke Mesir membebaskan umatku. Aku telah mendengar doa seruan mereka. Aku tahu harapan mereka hanya aku satu-satu yang dapat menolong mereka. Kamu harus segera ke sana membebaskan umatku. Supaya mereka terbebas dari penindasan yang mereka alami.
Lalu Musa orang yang taat ini pergilah sesuai dengan perintah Allah. Ketika Musa taat, apa yang terjadi? Tuhan melakukan persis seperti apa yang diminta oleh orang Ibrani ini, orang Israel ini. Mereka dibebaskan oleh Tuhan melalui Musa dari tangan Firaun, dari kerja paksa, kerja rodi, dari penindasan itu. Mereka dibawa keluar dari Mesir menuju negeri Kanaan. Nah saudara, kalau kita lihat lagi cerita tentang Hana dan Penina. Hana sudah capek hatinya. Dia lelah sekali. Rasanya saudara tidak sanggup lagi. Karena menghadapi seorang wanita yang bernama Penina yang tidak lain adalah madunya sendiri. Karena berulang-ulang kali si Penina ini berulah mempermalukan Hana, mengejek Hana. Karena Hana tidak bisa melahirkan, karena Hana tidak bisa mengandung, karena Tuhan menutup kandungan Hana. Hati Hana letih, hati Hana lelah, hati Hana sedih, hati Hana juga capek menghadapi ulah daripada Penina. Kadang-kadang kita begitu juga saudara mengalami. Capek lelah menghadapi orang yang satu ini. Tapi bagi Hana kalau kita lihat ceritanya saudara. Meskipun demikian tetapinya hatinya tidak pernah capek. Hatinya tidak pernah lelah untuk dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa di rumah dan juga dia berdoa di rumah Tuhan. Dia katakan saudara dalam 1 Samuel, dia katakan kepada Tuhan. Di dalam kelelahan hatinya, di dalam kecapean hatinya. Di dalam situasi hati yang tidak, saudara boleh tidak menyenangkan seperti itu. Hatinya sedih. Dia berdoa, ya Tuhan, dengan penuh harapan. Tuhan, kalau Engkau memberikan aku seorang anak, kalau aku dapat melahirkan seorang anak, kalau Tuhan memberikan itu, maka anak itu akan aku persembahkan kembali kepadamu. Itu janji Hana di hadapan Allah. Bukankah kita sering sekali juga berjanji kepada Tuhan? Ya Tuhan, kalau Engkau menjawab doaku, kalau Tuhan membawa aku keluar dari masalah ini, aku akan begini. Apakah kita sudah lakukan nasar kita di hadapan Allah? Kalau Hana dia lakukan. Setelah dia menyapih, lahirlah Samuel. Setelah Samuel disapih, dibawalah ke rumah Tuhan. Saudara, kalau saudara berjanji bernasar kepada Allah, lakukanlah itu. Maka saudara akan berkat saudara akan ditambahkan oleh Tuhan. Bukan hanya Samuel lahir dari rahim Hana, akhirnya Tuhan tambahkan beberapa orang anak lagi. Akhirnya dia punya 6 orang anak. Saudara, dan akhirnya saudara dengan lahirnya si Samuel ini saudara, anak hasil doa daripada Hana ini menutup mulut Penina untuk tidak lagi merendahkan Hana. Untuk tidak lagi, ya saudara. Kalau sekarang apa ya orang bilang membuli gitu ya. Ya saudara. Tidak ada lagi. Kita lihat di cerita Alkitab. Tidak ada lagi muncul reaksi apa yang dilakukan oleh Penina. Berarti stop sampai di situ. Saudara, bukankah kita semua mempunyai kekurangan dan kelebihan? Kita harus bisa menerima kekurangan, kelebihan orang lain. Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Amin. Terutama ketika kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Apapun masalah kita, Tuhan siap menerima kita, doa kita. Gak harus yang bagus sekali doa kita, dengan kalimat yang tersusun rapi. Tapi dengan kesungguhan hati kita, Tuhan menerima doa kita dan dia melakukan seperti apa harapan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami dalam menjalani hidup ini. Kiranya pengalaman-pengalaman hidup ini akan membuat kita, menjadikan pengalaman itu menjadi dasar untuk kita memuji Tuhan. Menjadi dasar untuk kita melayani dan menjadi dasar untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin.
Pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi, jadikanlah itu dasar untuk kita beribadah kepada Allah. Sehingga itu merupakan ibadah yang benar. Dan bagian yang terakhir saudara, kita akan melihat di sini. Pengalaman pribadi dengan Allah terjadi kapan? Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 10 dan 11 dari pasal 34, 10 dan 11, kita baca bersama-sama. 1, bisa ditayangkan? 1, 2, 3. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Nah, dari ayat ini kita melihat saudara, pengalaman pribadi dengan Allah terjadi saat Ia mengulurkan tangannya menolong kita, saat Dia menjawab doa kita, saat Dia memenuhi keperluan kita. Singa-singa muda merana karena kelaparan, tetapi orang yang takut akan Allah tidak akan berkekurangan. Amin. Saudara, ada orang yang takut kepada Allah, saudara, orang yang taat kepada Tuhan. Singa-singa muda yang ada di sekeliling kita, mungkin orang-orang lain bisa saja kekurangan, tetapi buat kita anak-anak Tuhan, kita harus imani janji Tuhan. Harapan kita, janji Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak akan kekurangan, bahkan tidak kekurangan yang baik. Di tengah-tengah kesulitan hidup, kita masih dapat melakukan yang baik kepada sesama kita. Di tengah-tengah tekanan hidup, kita masih bisa melakukan yang baik untuk orang lain. Di tengah-tengah kesulitan hidup, kita masih dapat mempersembahkan yang baik untuk Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini saudara, saya mengajak saudara melihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan 6. Ini adalah ayat-ayat terakhir. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-6. Ya, kita baca ya. Saya lihat semua saudara bersemangat ya, semangat juga. Kalau jemaat semangat, yang khotbah juga pasti semangat. Amin. Berarti kita sama-sama diberkati Tuhan, saling memberkati. 1, 2, 3. Kemudian pergilah terus. Nah, saudara, pada waktu bangsa Israel mengalami kekeringan dan kelaparan selama 3,5 tahun. Saudara, kita tahu awalnya saudara, waktu mulai kekeringan ini, Raja Ahab, Raja Israel sangat marah kepada Elia. Karena menurut Raja Ahab, Elialah penyebab daripada kelaparan dan kekeringan ini. Akhirnya Ahab menyuruh orang-orang untuk menangkap si Elia, tapi Tuhan katakan kepada Elia dalam ayat-ayat tadi, Elia, pergilah engkau kemana saudara? Kemana? Pergi ke mall? Pergilah engkau ke sebelah barat apa sebelah utara? Ke sebelah timur sungai Yordan, bersembunyilah di sana. Betul kan? Pertanyaannya sekarang saudara, maksud bersembunyi apa? Supaya tidak bisa ditangkap. Kenapa harus ke sebelah timur sungai Yordan? Dan juga kita tidak menemukan di dalam ayat ini tawar-menawar di sana. Elia tidak katakan ketika Elia mendengar, Elia kata Tuhan, Elia pergi kamu ke sebelah timur sungai Yordan. Bersembunyilah kamu di sana. Aku akan memerintahkan burung gagak memberikan engkau makan. Minumlah engkau dari sungai Kerit itu. Kamu harus bersembunyi di tepi sungai Kerit. Nah saudara, sama sekali Elia tidak mengatakan seperti ini saudara. Atau menawar, Tuhan kenapa harus ke sebelah timur sungai Yordan?
Di tepi sungai Yordan aja lah ya Tuhan. Kan lebih dekat jaraknya. Lebih cepat aku sampai di sana untuk bersembunyi. Kenapa harus di tepi sungai Kerit? Kenapa harus di sungai Kerit itu aku minum air itu? Kenapa enggak di sungai Yordan aja? Sungainya luas, airnya tentu banyak. Sungai Kerit ini kecil, airnya sedikit. Saudara, ketika Tuhan perintahkan Elia untuk pergi bersembunyi, Elia sama sekali tidak tawar-menawar. Dia setuju dengan perintah Tuhan. Akhirnya dia pergi sampai dia di tepi sungai Kerit. Ternyata apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Pagi dan sore, burung gagak datang membawakan dia roti dan daging. Dia bisa minum air sungai Kerit itu sampai waktunya tiba. Dia harus meninggalkan tempat itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat pengalaman tepi sungai Kerit ini tentu saja membawa berkat bagi Elia. Dia tidak mati di tengah-tengah kelaparan. Dia tetap hidup. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Kenapa ada perlindungan Tuhan? Karena dia taat melakukan perintah Tuhan. Seandainya dia pergi ke tempat yang lain, belum tentu ada burung gagak ke sana. Belum tentu dia bisa minum dengan puas di tempat yang lain. Karena dia melakukan tepat seperti perintah Allah. Dia tetap hidup. Di tengah-tengah kelaparan itu, dia tetap hidup. Dia bisa makan dan minum. Mungkin saudara tidak memiliki pengalaman tepi sungai Kerit. Tapi saudara mempunyai pengalaman-pengalaman yang lain. Jadikan pengalaman saudara bersama dengan Tuhan sebagai dasar untuk kita taat dan lebih taat lagi untuk melakukan perintah Tuhan. Dan lebih taat lagi dalam beribadah. Amin saudara. Jadikan pengalaman hidupmu sebagai dasar untuk ibadahmu yang benar di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, Yesus Tuhan. Kita naikkan pujian, lagu yang kedua tadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Biarlah kita memiliki dorongan yang kuat untuk kita mencari pertolongannya. Ketika saudara mencari pertolongan Tuhan, kapan kita mencari pertolongan Tuhan? Kapan saja dalam setiap keadaan. Mintalah pertolongan Tuhan. Carilah pertolongannya dengan rendah hati. Dengan mata iman tertuju kepada Dia. Dengan harapan bahwa Tuhan menjawab, mendengar seru doa kita. Terpujilah nama Tuhan. Lagu yang kedua tadi. Gunakan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
ada di antara saudara yang membutuhkan pertolongan daripada Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bawa di hadapan Allah, datang kepada Tuhan dengan iman tertuju kepada Dia. Angkat tanganmu bagi engkau yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup melihat tangan-tanganmu, Allah yang hidup mendengar seruan doamu, dan Allah yang hidup menjawab seruan doamu. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat. Tuhan, kami percaya akan firman-Mu, kami percaya akan janji-Mu Allah. Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Biarlah kebutuhan kami ini Tuhan, keperluan kami ini Engkau jadikan sebagai pengalaman hidup kami, bahwa Engkau benar Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan. Ada malaikat Tuhan berkemah di sekitar kami. Biarlah ya Allah janji Tuhan firman Allah digenapi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan ragukan. Kalau saudara mau pertolongan Tuhan, kalau saudara mau ditolong oleh Allahmu, jangan ragu. Miliki iman. Biarkan iman kita diasah, dipertajam, diperkuat, diperjelas, dan diperincin oleh Tuhan melalui pengalaman hidup ini, melalui masalah yang saudara hadapi. Cukup angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Singar tetap memuji Tuhan. Singar tetap menaikkan pujian bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sementara saudara mengangkat tangan, nyatakan permohonanmu kepada Allah. Nyatakan doamu kepada Tuhan. Terima kasih Allah. Tunaikan syukur. Katakan besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Haleluya, haleluya. Umatmu, anakmu sudah mengangkat tangan di hadapanmu Tuhan. Ya Bapa, kami datang dengan segala kerendahan hati kami, dengan mata iman tertuju kepadamu. Tuhan mendengar permohonan kami. Kami mengimani pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami segala sesuatu yang kami butuhkan, Engkau yang tahu. Tuhan juga akan mencukupkan ya Allah. Keperluan kami, kebutuhan kami serahkan kepadamu. Karena Tuhan mengatakan Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan. Singa-singa muda boleh merana karena kekurangan, tapi kami akan tetap berbahagia karena kecukupan yang daripada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dalam mulut kami tetap ada pujian untuk Engkau. Kami boleh bersaksi melalui pengalaman hidup bersama dengan Engkau. Di dalam pergumulan ini ada pengalaman hidup yang akan kami saksikan. Biar kami menyaksikan dengan rendah hati. Karena kami datang dengan rendah hati, kami menerima Tuhan dengan ucapan syukur kepadamu. Apapun yang sudah didoakan oleh umat-Mu Tuhan, hamba berdoa di hadapan-Mu.
Hamba memohon kepadamu ya Allah, doa-doa yang sudah dinaikkan oleh anak-anakmu saat ini, Tuhan mengabulkan, Tuhan memberi, dan Tuhan menjawab di dalam nama Yesus. Allah yang kudus, yang penuh kuasa, melakukan itu, memberikan itu bagi umat-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan sanggup, Tuhan siap, dan Tuhan akan memberikan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menjadi saluran berkat buat kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan persembahan. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Kita mau menyatukan hati kita mau berdoa buat persembahan. Nanti saya minta tolong untuk Billy untuk berdoa untuk persembahan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Ya, thank you Jesus. Kami dapat beribadah lagi Tuhan pada minggu ini Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat firman yang telah disampaikan oleh Allah kata Tuhan. Firman ini sangat memberkati kami Tuhan. Kau berkati hambanya Tuhan. Dimanapun ia berada Tuhan, pekerjaannya, kesehatannya, apapun yang ia lakukan Tuhan, Engkau selalu berkati Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Berikanlah hati kami yang ingin memberi Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah persembahan dapat memperbesar tempat ini Tuhan. Sehingga nama Yesus dimuliakan di tempat ini Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
saudaraku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu yang bawa. Biar Tuhan Yesus memberkati kita. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Yes. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukuplah bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukuplah bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu. Yes, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, Anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. mempesonaku. Kami percaya Yesus, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hamba-Nya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Yang merasa berharga di mata Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang merasa berharga di mata Tuhan, angkat tanganmu. Yang merasa berharga di mata Tuhan, imani janji Allah. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Yang sakit saat ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jamahan kuasa Tuhan terus mengalir. Mengalir atas tubuh kami. Karena memang Tuhan adalah sumber kesembuhan kami. Kami tidak mau tinggalkan tempat ini dengan merasa ada sesuatu yang belum kami serahkan kepadamu. Kami serahkan hidup kami serahkan kesehatan kami kepadamu. Dan kami mengimani, kami pulang dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita kembali
mengarahkan hati kita di hadapan Allah. Mari kita bersama-sama mengimani janji dan firman Tuhan yang hidup ini. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Pulanglah saudara dengan berkat daripada Allah Bapa melimpah turun dalam hidupmu. Sukacita damai berasal daripada Tuhan mengalir dan mengalir, memampukan engkau terus bertahan menghadapi segala serangan cobaan hidup, dan engkau diberkati karena engkau berharga di mata Allah. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya Allah memberikan engkau pengalaman yang indah yang akan mempertajam imanmu di dalam nama Yesus. Berkat ini kami terima. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Come on,